Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, sahabat Pas Trooper di seluruh Indonesia, pertama-tama patutlah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sampai dengan saat ini, sehingga kita semua dalam keadaan baik. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya kelak. Sahabat Pas Trooper di seluruh dan dimanapun Anda berada, saya akan cerita sekelumit bagaimana perjalanan Pas Al-Qaso sampai dengan saat ini. Kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, kami bersama Mas Anjrah, Mas Kirno ada di kajian Rebunan yang ustadznya adalah Ustadz Abu Umar Abdillah mengadakan suatu kajian. Datanglah seorang Haris Mujahid rahimahullah di dalam pengajian itu dengan niatan untuk berkuda. Adapun di sana beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau mempunyai ilmu pengobatan Islam. Dan selanjutnya, siapa yang pada saat itu merasa sakit, saya yang mengacungkan tangan pertama kali. Saat itu saya mengalami asam urat, Mas Anjrah mengalami ada tarikan di bagian cervical, dan Mas Kirno ada sakit di sebelah kiri daripada panggulnya. Secara langsung dilakukan praktek terapi, dan alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkat saya diterapi dan atas izin Allah sembuh. Dan sampai dengan saat ini saya merasakan sendiri selama 2,5 tahun tidak pernah lagi mengenal yang namanya asam urat. Begitu juga dengan sahabat kami Mas Anjrah Ariswanto, begitu juga dengan Mas Kirno. Bapak dan Ibu Pas Trooper dimanapun Anda berada, itu adalah cerita awal bagaimana kami berkenalan dengan sosok sang medical hacker yang saat ini kita sebut sosok Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Dan selanjutnya setelah itu beliau kembali ke Bandung dan melanjutkan kegiatannya ke Belanda, karena pada waktu itu Ustadz setiap bulan sekali ke Belanda. Tak lama berselang, kurang lebih sekitar 2 bulan, Ustadz mengabarkan bahwa akan berkunjung ke Klaten. Selanjutnya kontak kami untuk menyediakan beberapa pasien untuk kami terapi. Waktu itu hanya asma saja, requestnya hanya 10, kami sediakan 35, dan alhamdulillah banyak sekali yang dari 35 pasien itu dibantu kesembuhannya atas izin Allah. Selanjutnya sebelum balik ke Belanda, seminggu diminta untuk mempersiapkan 100 orang. Kami juga lakukan itu dan terkumpul 120 orang di Masjid Al-Aqsa, dan saat itu sekaligus digunakan sebagai terapi pertama. Ada hal yang menarik di situ waktu Ustadz sebelum kita minta untuk mengumpulkan 100 orang asma di Masjid Al-Aqsa, Ustadz menyampaikan, Pak Bilal, saya tadi malam bermimpi mati syahid. Namun di alam kubur hisab saya ini terlalu berat terkait dengan ilmu ini. Apakah ada saran terkait dengan hal ini? Kami semua yang membersamai beliau menyarankan bahwa bagaimana kita buat semacam pelatihan untuk para terapis, dan akhirnya terjadilah pelatihan berlanjut sampai dengan hari ini.
Pelatihan ini dulunya didesain tidak berbayar. Kita pernah melakukan ratusan orang secara gratis, bahkan kita menunjuk desa-desa yang kita gunakan untuk pelatihan. Ada desa stroke, ada desa saraf kejepit, ada desa benjolan, namun juga tidak berhasil. Begitu juga kita pernah masuk ke pondok yang sangat terkenal di Jawa Tengah, itu pun juga tidak berhasil, dan akhirnya di fase yang keempat kita melakukan proses pelatihan ini dengan berbayar dan kita lakukan di hotel. Alhamdulillah Allah perjalankan dengan baik sehingga saat ini sudah alumni daripada PAS Al-Qaso ini sejumlah 6.242. Di dalam perjalanan ini saya selalu membersamai Ustadz baik akan pelatihan maupun setelah pelatihan, bahkan di hari-hari yang lain pun selain pelatihan, Ustadz juga menyampaikan mengenai visi misi beliau selama hidup. Beliau sering menyampaikan bahwa waktu kita singkat, waktu kita tidak panjang. Perbanyaklah untuk mencari bekal kita untuk menghadap Allah. Waktu kita juga tidak panjang, perbanyaklah kita untuk kebermanfaatan untuk umat. Ini sangat penting, bahkan visi misi beliau yang sampaikan terkait dengan akhir zaman itu juga menjadi bagian spirit kami untuk merubah mengenai apa yang saat ini kita tetapkan. Kalau selama ini kita hanya berpikir mengenai 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, begitu melihat pemaparan beliau terkait dengan akhir zaman, Masya Allah, akhir zaman itu adalah suatu kepastian. Kejayaan Islam itu adalah suatu kepastian, ada atau tidaknya kita. Sehingga pada saat kita mendengar ayat-ayat yang menyampaikan mengenai tanda-tanda akhir zaman, bahwa akhir zaman sudah dekat, ini yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkannya. Bagaimana beliau menyampaikan mengenai berkuda, karena berkuda ini adalah izzahnya umat. Dengan kuda ini akan menaikkan izzahnya umat. Bagaimana beliau mendorong kami semua untuk meriset mengenai domba, karena domba ini penting. Domba ini menjadi ketahanan pangan di akhir zaman nanti. Bagaimana beliau mewakafkan kurma, karena kurma ini juga menjadi ketahanan pangan di akhir zaman. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa di rumah yang ada pohon kurmanya, insya Allah tidak ada kelaparan di dalamnya. Dan kurma, Masya Allah keberkahannya ini sampai dengan akhir zaman. Jadi visi misi ini yang mendorong kami untuk melakukan terus-menerus meriset, mengembangkan terkait dengan kesiapan akhir zaman, terkait dengan pengobatan PAS Al-Qaso. Karena pengobatan PAS Al-Qaso sendiri, beliau meyakini bahwa ini akan berkiprah nanti di akhir zaman. Pada saat teknologi tidak ada, dengan metode 4 tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, dan tanpa jimat, ini sangat mungkin untuk membantu kejayaan Islam nanti di akhir zaman. Sehingga kami juga mendorong terbentuknya Pasti adalah perkumpulan PAS Trooper Indonesia. Di situ mempunyai visi dan misi bahwa memberikan kontribusi positif bagi peradaban kesehatan dunia. Ini menjadi penting. Ada kata-kata peradaban, ada dunia, sehingga ini lintas generasi, sehingga insya Allah PAS Al-Qaso akan berkiprah di akhir zaman. Ini menjadi penting bagi kami semua. Saya Bilal selaku di bagian PGU, yang pertama kami meniatkan setelah beliau wafat bahwa ilmu PAS Al-Qaso secara fundamental kita cukupkan sampai beliau wafat. Dan apakah ini artinya PAS Al-Qaso tidak berkembang? Tidak. PAS Al-Qaso bisa berkembang, namun tidak di dalam ranah fundamental ilmu PAS yang mendasar. Berkembangnya adalah di riset dan studi. Nanti insya Allah akan ada riset studi 1, riset studi 2, riset studi 3, dan seterusnya. Sehingga di generasi berikutnya, pada saat hasil riset studi itu ada sedikit menyimpang, di generasi-generasi berikutnya bisa melihat kembali fundamental ilmu PAS ini seperti apa. Ini menjadi penting untuk kita semua, bagaimana kita menjaga kemurnian PAS dengan cara menghadiri workshop-workshop yang resmi oleh PAS Generasi Unggul sampaikan. Karena apa? Pada saat kita menghadiri workshop-workshop yang tidak resmi,
misalkan mengikuti orang yang baru pertama kali ikut pelatihan, serapannya baru 10%, kita sebagai murid orang yang 10% tersebut, ini persentasenya lebih kecil lagi dan terus menerus, sehingga kemanfaat untuk umat bisa tergerus dengan masalah ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, para pastrooper yang berada dimanapun Anda berada, saya akan sedikit bercerita mengenai apa yang Ustadz tadi sampaikan. Dulu waktu saya bersamai beliau, sewaktu saya menjemput dari Bandara Jogja ke Klaten. Jadi beliau sempat sampaikan ke saya, Pak Bilal, saat ini pastrooper jumlahnya berapa? Saat itu saya jawab 1.200 Ustadz. Dan Ustadz menyampaikan, Pak Bilal, ini pastrooper jumlahnya 1.200 semata-mata adalah karena ridho Allah, bukan karena Haris Mujahid. Karena kalau Haris Mujahid dulu puluhan tahun di Belanda, nyatanya sampai dengan saat ini hanya satu saja muridnya. Ini semata-mata bukan karena Haris Mujahid, beliau sampaikan begitu. Bukan juga karena Bilal yang sebelumnya bekerja di tambang, bukan juga karena Anjrah yang sebelumnya bekerja sebagai internet marketing. Ini semata-mata karena ridho Allah. Dan setelah itu beliau melanjutkan, insya Allah Allah ridho pada 1.200 dan insya Allah Allah akan perjalanan sampai 6.000. Dan setelah 6.000 ini nanti ada tantangan yang sangat besar. Beliau sampaikan ini waktu pastrooper jumlahnya 1.200. Akan ada gil, akan ada hasad, akan ada fitnah. Dan yang dulunya orang-orang mendukung di barisan PAS ini, yang dulunya ikut bisa jadi di workshop pertama kali, nantinya ini akan menjadi halangan, menjadi tantangan di dalam proses memperjalankan dari 6.000 pastrooper menjadi 12.000 pastrooper. Dan beliau juga sampaikan, Pak Bilal jangan khawatir, nanti setelah 6.000 pastrooper akan ada orang maupun sekumpulan orang yang akan mendorong daripada proses perjalanan ini menuju 12.000 pastrooper. Dan nantinya insya Allah kalau Allah ridho, setelah 12.000 pastrooper ini PAS Al-Kasau tidak terbendung lagi. Sahabat pastrooper dimanapun Anda berada, ini menjadi penting semua bagi teman-teman semua yang mendengarkan informasi yang saya sampaikan ini. Antum semua adalah bagian daripada orang-orang yang akan memperkuat barisan ini, bagian orang-orang yang akan memperjalankan dari 6.000 sampai 12.000 pastrooper. Dan ini Ustadz sampaikan pada saat jumlah pastrooper itu 1.200. Allah sayangi Ustadz, Allah cintai Ustadz, sehingga Ustadz wafat di dalam kondisi jumlah pastrooper yang 6.000. Dan saat ini pastrooper sudah 6.242. Ayo, mari sama-sama kita eratkan mengenai ukhuwah kita. Kita berada di barisan ini yang insya Allah mendukung visi misi pasti. Insya Allah PAS generasi unggul juga mendukung daripada proses perjalanan ini supaya kita bisa berkiprah di akhir zaman. Saya yang mengkoordinir dari kegiatan PAS on the road mempunyai tema merajut cinta pastrooper, merajut cinta pastrooper Indonesia. Di etapa pertama kita mulai dari wilayah timur, diawali dengan Surabaya, Madura, Sidoarjo, Malang, Kediri, dan Madiun. Dan di etapa kedua ini kita mulai Pekalongan, Purwokerto, Karawang, Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Medan, dan saat ini saya berada di Masjid Baitur Rahman di Aceh, di Nanggro Aceh, di Banda Aceh. Dan ini adalah bagian dari ujung etapa kedua ini. Dan Masya Allah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Saya menemukan saudara-saudara saya pastrooper, kita memberikan masukan, menyampaikan misi ini, mengingatkan kembali mengenai visi misi kita. Dan Masya Allah dari banyak orang yang kami temui, hampir ada 40-an orang di setiap wilayah, semuanya mendukung daripada misi ini. Jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting bagi kita perbaiki niat, luruskan perjuangan ini untuk menuju visi dan misi yang sudah ditetapkan. Misi ini baik, misi ini lurus,
sehingga sepantasnya lah kita mendukung. Dengan mendukung misi dan visi ini, insya Allah ini menjadi bagian dari kita selaku pengemban amanah dari Gurunda Ustadz Aris Mujahid rahimahullah untuk kebaikan-kebaikan beliau. Begitu juga tanpa mengurangi daripada nilai kebaikan beliau, kita yang memperjalankan ini masing-masing akan dicatat sesuai dengan usaha kita. Demikian pesan dari saya, semoga kita semua berada di barisan-barisan yang lurus, barisan-barisan yang baik, barisan-barisan yang memperjalankan ilmu pas al-qaso ini sampai ke akhir zaman nanti. Karena akhir zaman adalah suatu kepastian, kejayaan Islam adalah suatu kepastian, ada atau tidaknya kita. Saya Bilal dari PAS Generasi Unggul. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.